97,4 FM Radio Sonora Yogyakarta dan 102,1 FM Smart FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Kita berbincang lagi di program Bincang Keluarga hingga nanti jelang pukul 2. Untuk siang hari ini masih bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3AP2 DIY, dan juga sudah hadir di siang hari ini Bapak Umarudin Masdar SAG selaku dari Komisi D DPRD DIY. Selamat siang Ibu Erlina dan juga Pak Umar. Selamat siang Mbak Feni, selamat siang juga untuk para sahabat Sonora dan Smart Listeners dimanapun berada. Baik. Selamat siang juga Mbak Feni, selamat siang, salam sehat untuk semua sahabat Sonora dimanapun kalian berada. Terima kasih Pak Umar sudah hadir di studio. Dan perbincangan kita tadi mungkin melanjutkan seputar dari pola didik ya Ibu ya, mengarah ke pengasuhan positif untuk mencegah kenakalan anak di jalanan. Nah, ternyata banyak sekali berkaitan seputar pola didik dan juga pola asuh yang mungkin diharapkan bisa menjadi informasi dan inspirasi juga untuk sahabat Sonora serta Smart Listener di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami tunggu di 0817 5483 200. Nah, sepertinya sekarang cukup marak ya Ibu ya seputar kenakalan anak yang ada di jalanan, khususnya yang ada di Yogyakarta ya. Dan mungkin boleh disinggung dulu seputar ke tema kita di siang hari ini. Kenapa sih itu bisa terjadi? Awal mulanya itu seperti apa nih Bu? Iya, biasanya remaja-remaja ya yang melakukan kejahatan di jalanan itu artinya masih usia remaja gitu. Kalau anak-anak biasanya kan jam segitu ada di rumah gitu. Tapi kalau yang usia remaja ini kadang-kala orang tua itu udah sulit mengelola gitu ya. Apalagi kalau pola pengasuhan dari orang tua itu memang sudah salah sejak dari kecilnya gitu. Sehingga ketika di dalam anaknya ketika di dalam usia remaja itu sudah sulit diatur. Sudah sulit untuk berkompromi gitu. Sesuai dengan apa yang dikehendaki orang tua gitu ya. Kemudian apa yang diperintahkan orang tua, apa yang diinginkan orang tua itu dibangkang gitu, dalam usia-usia yang suka membangkang gitu. Kalau memang dari pola asuh dari kecilnya itu sudah salah, ketika masa remaja kemudian menjadi lepas kendali gitu ya. Makin sulit gitu untuk kemudian diatur oleh orang tuanya. Nah, kenapa kok penting sekali pola pengasuhan itu dimulai dari sejak dini gitu. Bahkan sejak masih di dalam kandungan gitu ya. Orang tua sudah melakukan pola asuh gitu yang baik gitu. Tetapi kalau memang sudah terlanjur gitu ya, artinya sudah terlanjur usia remaja dan pola asuhnya tidak baik sehingga kemudian jeblok istilahnya gitu, artinya berdampak pada perilaku yang negatif yang kemudian terjadi di masa-masa remaja ini, ya harus kemudian ada solusinya. Pola asuhnya kemudian diperbaiki, termasuk komunikasi antara orang tua dengan anak juga harus diperbaiki gitu ya, benakke pola asuhnya gitu. Kemudian juga karena biasanya masa remaja itu pas angel-angelnya gitu ya, susah-susahnya untuk dikandani lah isinya, diberitahu, dinasihati itu sudah sulit gitu. Nah, maka memang harus ada cara-cara tertentu. Kalau memang sulit dilakukan secara mandiri untuk memperbaiki relasi ataupun pola asuh antara orang tua dengan anak remajanya, ya memang harus kemudian mencari pertolongan yang profesional, orang yang profesional yang punya ilmunya begitu ya. Dalam hal ini adalah konselor psikologi ataupun psikolog kalau itu memang diperlukan, atau bahkan seringkali juga kalau untuk anak-anak remaja yang sudah lepas kendalinya itu dalam bentuk yang sedang berat gitu, itu seringkali juga dibutuhkan peran dari psikiater gitu. Nah, mana nanti yang dibutuhkan gitu. Sehingga kemudian tidak dibiarkan, artinya tidak ada pembiaran terhadap anak-anak remaja kita yang melakukan kejahatan jalanan gitu. Oke, seperti itu sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Lalu saya mau ke Pak Umar nih ya. Dan mungkin sebagian orang tua menganggap anaknya baik-baik saja di dalam rumah ya Pak ya. Tapi ternyata di luar banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, apa saja contoh-contoh penyimpangan kenakalan remaja anak-anak yang sering dialami di luar sana nih Pak, yang sebagai orang tua wajib tahu nih ini bisa terjadi di anak-anak. Monggo silakan Pak. Ya, perilaku anak-anak kita, remaja kita kan tergantung dari ada tiga variabel. Satu soal di lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan tiga lingkungan masyarakat. Kalau tiga-tiganya baik, kondusif, positif, saya kira mereka akan tumbuh dengan baik, dengan maksimal, dengan sesuatu yang positif. Ketika ada satu lingkungan itu yang kurang pas, kurang baik,
mereka akan mungkin kata Bu Eli tadi akan bisa tumbuh dengan tidak sebagaimana mestinya. Misalnya terlibat tawuran, kejahatan di jalan, macam-macam yang udah sering kita dengar. Itu ada faktor dari 3 sisi itu, dan itulah pentingnya kita memperbaiki 3-tiganya. Sebenarnya kalau by data, saya kira mereka yang terlibat kenakalan jalan itu prosentasenya tidak begitu banyak. Cuma karena ini negatif, jadi merusak banyak sektor. Ada istilah nilai setitik rusak susu sebelang. Tapi karena kecil ini jadi mempengaruhi banyak sektor. Satu sektor pendidikan, jadi mungkin sebagian orang tua was-was kalau nyekolahkan anak Jogja karena takut masuk dalam lingkungan itu, sektor pariwisata dan sebagainya. Ada banyak hal yang terdampak. Makanya ini perlu semua pihak, saya kira perlu duduk bersama, ada keluarga, masyarakat, pemerintah, bagaimana mengatasi solusi. Yang pertama tentu saja terkait bagaimana kita mencegah agar anak-anak kita bisa tidak masuk dalam lingkup kenakalan itu, kenakalan di jalan, kejahatan di jalanan. Dengan berbagai kegiatan aktivitas di masyarakat, di sekolah, di keluarga, dan itu tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, kalau yang sudah terlanjur masuk ke lingkungan itu, ya pemerintah bersama masyarakat, pihak terkait, mari duduk bersama kita selesaikan dengan baik-baik. Karena bagaimanapun, karena ketika mereka masih anak, kita juga harus memperhatikan mereka sebagai anak, dan kita ingin juga memastikan bahwa pendidikan mereka, hak mereka sebagai anak tetap terjaga, terlindungi. Karena itu juga tanggung jawab kita semua. Oke. Dan apa betul sebenarnya kenakalan remaja ini salah satu penyebabnya karena anak tersebut kurang perhatian nih, Pak Omar dan juga Ibu Erlina, betul tidak, Bu? Salah satunya ya. Itu tadi pola asuh tadi ya. Jadi pertama pola asuh di dalam keluarga. Tadi sudah disampaikan juga Pak Umar, sangat mungkin juga pengaruh di sekolah gitu ya. Entah itu karena ketidaknyamanan di sekolah atau pengaruh teman-temannya gitu. Kemudian juga sangat mungkin juga pengaruh teman-temannya yang ada di luar, artinya di masyarakat tadi gitu. Ataupun kondisi masyarakat yang tidak mendukung pada aktivitas positif remaja-remaja kita. Nggak ada tempat bermain, nggak ada tempat berkumpul dan sebagainya, sehingga bunek gitu ya anak-anak remaja kita itu. Nah, maka memang 3 pilar ini memang harus diperhatikan ya, keluarga, sekolah, dan masyarakat tadi. Nah, kalau sampai ada anak yang memiliki perilaku menyimpang, itu ya harus dicari tahu itu penyebabnya itu apa. Nah, salah satunya tadi bahwa suka cari perhatian. Masa remaja memang sedang suka-sukanya gitu ya, senang cari perhatian gitu, senang dianggap lebih gitu, senang dianggap berkuasa gitu. Sehingga kemudian harus juga dicarikan saluran-saluran yang positif di dalam menyalurkan keinginan-keinginannya tadi melalui aktivitas-aktivitas yang positif tadi. Bisa dengan olahraga misalnya, artinya aktivitas olahraga gitu, yang di situ juga ada unsur-unsur kompetitifnya gitu ya, ada menang kalahnya gitu, sehingga si anak juga merasakan gitu bagaimana rasanya menang gitu, merasa lebih daripada orang lain, tapi juga ada kalanya merasakan kalah gitu, merasa kurang daripada yang lainnya gitu, sehingga bisa merasakan dua-duanya, perasaan positif dan negatif gitu, dan kemudian bisa mengelola. Yang penting adalah itu menjalani proses bagaimana mengelola emosi, emosi positif, emosi negatif tadi, sehingga kemudian terbiasa melakukan itu, mengelola dengan baik emosinya, gitu. Itu penting sekali. Ataupun kegiatan-kegiatan musik atau budaya begitu ya, nah, itu juga mendorong untuk ngasah rasa, gitu, mengasah rasa itu penting, gitu, sehingga kemudian kita punya rasa empati terhadap orang lain, gitu, punya rasa kebersamaan dengan orang lain, gitu, punya rasa bagaimana nilai-nilai itu harus kita lakukan supaya tidak menyakiti orang lain, tidak membuat tidak nyaman orang lain dan sebagainya. Itu rasa istilahnya, ngasahnya ya. Nah, kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya gitu, sehingga dengan begitu maka si anak terbiasa mengelola emosinya itu dengan baik, gitu. Baik, mengelola emosi dengan baik itu tentunya nanti akan berkaitan dengan ketika di jalan ya kan, mungkin sedikit kesenggol dari pengendara
lain gitu kan ya, nggak terima ya kan, kalau emosinya tidak baik kan itu bisa menjadi salah satu praktek kejahatan di jalanan ya Pak Umar dan juga Bu Erlina ya. Baik, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Pak Umar dan juga Bu. Sahabat Sonora dan juga Smart Listeners, terima kasih masih bersama kami di program Bincang Keluarga di siang hari ini bersama Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM, Kepala DP3 AP2 DIY, dan juga bersama Pak Umarudin Masdar SAG dari Komisi D DPRD DIY. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener juga boleh bergabung seputar tema kita seputar pengasuhan positif untuk mencegah kenakalan anak di jalanan. Silakan bergabung di 0817 548 3200. Bu Erlina dan juga Pak Umar, kita lanjutkan lagi seputar tema di siang hari ini. Tentunya untuk mencegah supaya anak-anak tidak nakal ya kan, tidak melakukan kenakalan anak di jalanan, ada tindakan-tindakan preventif yang harus dilakukan. Iya, betul. Itu yang wajib diketahui orang tua dan tentunya tidak mengekang ya Ibu ya. Nah, itu seperti apa nih kalau dari Ibu Erlina sendiri? Ya, pertama selalu saya sampaikan ya, menjadi orang tua itu harus belajar. Harus belajar. Ya, bahkan sejak sebelum punya anak gitu ya, itu sudah belajar bagaimana psikologi perkembangan anak dan sebagainya gitu. Jadi ketika mulai hamil itu sudah paham duluan. Ketika anaknya sudah lahir juga paham gitu, fase-fase psikologi perkembangan anak itu seperti apa, sehingga cara memperlakukan di setiap fase itu menjadi tepat gitu ya, pola asuhnya. Nah, terhadap anak-anak kita juga demikian. Ketika kita paham masa remaja itu seperti apa gejolaknya gitu ya, maka kemudian bisa kita bicarakan bersama-sama dengan anak kita ya. Jadi ada tindakan antisipatif gitu ya, antisipatif sebelum terjadinya kejadian gitu. Itu sudah diobrolkan dulu, dibicarakan dulu. Kalaupun sudah diobrolkan, sudah selalu diskusi bersama dengan anak-anak kita, tetapi ternyata ada sesuatu yang kemudian terjadi juga gitu. Misalnya anak kita tiba-tiba melakukan sesuatu yang menyimpang gitu ya. Nah, itu dirembuk lagi, didiskusikan lagi gitu. Kalau perlu minta bantuan profesional tadi gitu. Kalau memang harus dilakukan sesuatu. Sehingga apapun yang terjadi itu harus duduk bersama-sama antara orang tua dengan anak. Jangan kemudian nyebrat ke istilahnya ya, apa namanya? Nyebrat itu apa? Istilah Jawa yang paling tepat itu ya. Artinya ketika anak melakukan kesalahan kemudian kayak dibuang gitu ya, dianggap itu salah benar gitu, yang nggak bisa diperbaiki lagi misalnya gitu. Lalu itu anak kita juga, dia melakukan perilaku menyimpang juga mungkin karena kesalahan orang tua juga ya, di dalam pola asuh. Jadi ya harus kita akui lah gitu. Atau karena pengaruh pergaulan. Nah, maka menjadi penting juga orang tua untuk tahu anaknya berteman dengan siapa, baik di sekolah maupun di luar gitu ya, di masyarakat gitu. Kita harus tahu, punya nomor teleponnya bahkan gitu ya. Nah, kadang-kala cara untuk bisa mendapatkan nomor telepon temennya gitu pun kan khas ya, antar anak juga bisa berbeda-beda gitu, karena tidak semua anak itu rela gitu memberikan nomor telepon temennya ke bapaknya atau ibunya gitu. Tapi perlu dipahamkan pentingnya gitu ya, kepentingan kenapa kita harus tahu teman-teman anak kita itu siapa gitu ya, supaya pergaulannya dalam lingkungan yang positif gitu. Kalaupun kemudian ada masalah-masalah itu tersampaikan dengan cepat secara dini gitu ya, sehingga kemudian ada solusi-solusi terhadap masalah-masalah yang ada gitu. Memang sih anak-anak remaja kita dalam fase komunikasi yang sulit dengan orang tua biasanya. Ada hal-hal yang ingin dipendam sendiri gitu ya, terutama yang laki-laki ya. Kalau perempuan aja mungkin lebih cenderung suka curhat gitu dengan orang tua. Tapi kalau yang laki-laki itu cenderung pendiam ya. Kalau ada apa-apa itu dipendam sendiri. Nah, bagaimana juga orang tua harus punya keterampilan untuk membaca perilaku anaknya gitu. Sehingga kelihatanlah yang berbeda dengan biasanya itu kemudian dicari tahu sedang apa, sedang mengalami apa gitu. Anak didekati dan penting untuk orang tua menjadi teman bagi anaknya di masa fase-fase remaja itu. Karena ya sedang tidak ingin digurui kan, tidak ingin dinasihati, tidak ingin bahasanya itu bahasa orang tua gitu ketika ngajak ngobrol gitu. Pengennya ya kayak curhat dengan temennya gitu, dipahami gitu. Kalau dengan temennya kan kalau punya masalah kan dipahami oleh temennya gitu. Satu frekuensi. Ya, satu frekuensi. Kadang kalau dengan orang tua baru ngomong sedikit aja udah nasihatnya keluar sampai
sampai berkalimat-kalimat nggak habis-habis itu. Ya, menjadi tidak nyaman bagi anak untuk menyampaikan permasalahannya. Maka memang kita harus paham kondisi psikologis itu. Oke, lalu juga tadi disebutkan oleh Pak Umar juga faktor-faktor keluarga, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat itu berperan penting ya Pak ya. Nah, kadang sebagai orang tua juga sulit mengontrol dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat yang ada di luar. Mungkin sudah baik di rumah, belum tentu baik di luar ya Pak ya. Nah, ini pendidikan agama juga penting juga ya Pak ya untuk anak-anak. Nah, bagaimana Pak? Monggo silakan. Saya kira tadi saya mengatakan bahwa perilaku anak itu kan tergantung 3 sekolah. Satu sekolah keluarga, sekolah formal, dan sekolah masyarakat. Dan karena keluarga ini sekolah pertama, inilah kunci saya kira hulunya pendidikan anak agar mereka tumbuh dengan baik. Dan tadi saya sepakat dengan Bu Erlina bahwa ketika kita menyampaikan kepada anak, sampaikanlah dengan bahasa mereka, dengan sesuatu yang memang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Kalau dalam teori pedagogi kan ada istilah ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikan sesuai dengan bahasa mereka. Ketika ngobrol dengan orang di pabrik, kita harus dengan bahasa para karyawan, dengan masyarakat umum dengan masyarakat umum, dengan anak-anak dengan bahasa anak-anak, bahkan misalnya dengan makhluk lain, jadi kan bahasa makhluk lain. Kenapa katanya dalam ilmu pedagogi, kenapa para nabi itu dulu rata-rata adalah penggembala kambing? Itu bagaimana Tuhan mengajari mereka, para nabi, agar belajar berkomunikasi dengan baik dengan level yang masyarakat apapun. Ketika mereka mengelola menggembala kambing, maka gunakanlah bahasa kambing untuk berkomunikasi dengan kambing, misalnya begitu. Itu ada hikmahnya di situ. Termasuk tadi soal pendidikan agama. Saya kira karena agama itu menjadi salah satu pembentuk karakter yang baik anak-anak, itu juga perlu diterapkan di keluarga, di anak-anak kita. Dan tadi menambahkan juga kenapa anak-anak misalnya selain faktor agama, ada juga kenapa mereka terlibat katakanlah di jalanan. Itu hasil riset teman-teman UGM menyebutkan bahwa karena mereka itu yang diteliti itu anak-anak yang merasa, salah satu faktornya adalah merasa kehilangan sosok orang tua. Ada fatherless atau motherless dalam keluarga. Jadi mereka tidak bisa mempunyai sosok teladan yang ingin ditiru dalam keluarga, mungkin termasuk dalam hal agama. Karena kehilangan itu, jadi mereka melampiaskan di jalan. Yang kedua, mungkin juga karena belum adanya kesetaraan atau keadilan gender di keluarga, sehingga ketika misalnya seorang anak laki-laki itu mau menangis nggak boleh, karena itu dianggap sifatnya perempuan misalnya, itu kan itu pandangannya tidak sensitif gender, itu membuat mereka melampiaskan sesuatu dengan kekerasan. Itu juga bagian dari pola asuh yang kurang baik, yang harus kita tanamkan harus kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dengan pola asuh yang baik anak-anak akan tumbuh dengan baik. Termasuk pola asuh dengan baik adalah bagaimana mengajarkan nilai agama, budaya di tengah masyarakat. Kegiatan agama, kegiatan budaya, kalau bisa anak-anak kita terlibat di masyarakat agar mereka bukan hanya terinternalisasi, tapi juga tersosialisasi dengan baik dengan lingkungan, dengan teman-temannya yang sebaya. Jadi anak laki-laki itu lebih rentan ya terhadap tekanan atau depresi begitu, karena tuntutan di dalam keluarga-keluarga yang paternalistik misalnya, dalam budaya yang paternalistik itu laki-laki itu selalu dianggap harus menampilkan sesuatu atau sisi yang kuat gitu, tidak boleh lemah gitu, apalagi menangis, curhat aja nggak boleh gitu ya. Kalau punya masalah gitu nggak boleh terlihat lemah, laki kok lemah gitu kan. Nah, sehingga kadang-kala kalau terjadi sesuatu yang menekan gitu, sedang tertekan, itu lebih cepat untuk bisa menjadi depresi, karena mau menyampaikan ke orang lain aja ditahan-tahan gitu, diam aja gitu. Apalagi kalau itu menekan banget, mau nangis aja nggak boleh gitu ya. Memalukan istilahnya anak laki-laki menangis. Dan kemudian juga tadi disampaikan Pak Umar itu fatherless tadi. Nah, pola pengasuhan di keluarga-keluarga kita itu seringkali si ayah itu tidak berperan serta gitu, si bapak itu tidak berperan serta di dalam pengasuhan gitu. Apa-apa untuk pengasuhan itu dipasrahkan pada ibunya gitu ya, di dalam mengasuh anak itu. Padahal penting sekali anak laki-laki itu untuk diasuh oleh bapaknya. Nah, sehingga kemudian punya tokoh gitu ya,
yang dikagumi. Kemudian rasanya itu kemudian bisa lebih tersampaikan secara laki-laki gitu, dengan sesama laki-laki, misalnya dengan bapaknya tadi, tidak kehilangan figur gitu ya. Figur bapak yang baik itu seperti apa gitu, bukan bapak yang cenderung untuk menjauhi anaknya gitu ya, tetapi bapak yang hangat gitu, bapak yang ramah gitu, bapak yang gampang dicurhati, yang selalu ada ketika ada masalah misalnya. Dan kemudian si anak laki-laki juga terbiasa melihat bapaknya menyayangi keluarga gitu ya, menyayangi ibunya, menyayangi adik-adiknya, menyayangi dirinya gitu. Kemudian juga mau diajak bermain gitu ya, sehingga tidak kesepian gitu. Nah, anak laki-laki remaja kan karena sudah remaja biasanya kemudian agak menjauh dari ibunya gitu ya, karena agak berbeda tadi gitu, sehingga menjadi tidak punya teman gitu. Bapaknya kerja terus gitu. Kalau pulang pergi lagi, entah mancing, entah ngapa, kumpul sama temennya itu, tapi nggak kumpul sama anaknya gitu ya. Sehingga kayak nggak punya teman gitu. Bapakku kemana gitu, ayahku kemana. Nah, makanya menjadi penting untuk ayah berperan di dalam pengasuhan anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena anak perempuan yang tidak mendapat pengasuhan bapaknya itu juga bahaya. Nah, bahayanya apa? Karena nantinya suka mencari kasih sayang orang-orang laki-laki gitu ya. Karena kurang kasih sayang bapaknya. Dan ya itu tadi bahaya-bahayanya ketika si ayah tidak berperan serta di dalam pengasuhan. Jadi salah satu yang harus kita tekankan adalah misalnya di masyarakat kita, bagaimana kita menguatkan, memasukkan lagi peran ayah. Dalam mengasuh keluarga bersama seorang ibu. Kalau selama ini dalam pandangan kita dari si budaya agama cenderung itu tugasnya ibu. Kemarin kita menyertakan bapak dalam pola asuh anak. Dan mungkin kalau anaknya sudah remaja gitu kan mungkin sulit ya untuk bermain bersama, tapi bisa dilipatkan dengan aktivitas-aktivitas lain seperti mungkin suka ngopi-ngopi bareng, cuci mobil bareng gitu ya Bu ya. Enak ya, diajak bapaknya ngopi nongkrong bareng gitu. Kalau mungkin suka mancing ya mungkin diajak anaknya mancing gitu ya Bu ya. Jadi dengan kegiatan-kegiatan sederhana bisa meningkatkan bonding antara anak dan juga ayah. Maupun itu anak perempuan ataupun anak laki-laki seperti itu. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener, nanti kita bahas lagi Bu Erlina dan juga Pak Umar bersama sahabat Sonora dan juga Smart Listener. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat WhatsApp kami di 081754832000. Nanti kita akan coba jawab pertanyaannya di siang hari ini. Tetap bersama kami di program Bincang. Selamat siang untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener yang masih bersama kami di program Bincang Keluarga. Untuk siang hari ini masih bersama narasumber kami di studio, ada Ibu Erlina Hidayati Sumardi SIPMM selaku Kepala DP3 AP2DIY dan juga bersama Bapak Umarudin Masdar SAG selaku dari Komisi D DPRD DIY. Kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk Ibu Erlina dan juga Pak Umar ya untuk siang hari ini. Kita tanggapi ada pertanyaan dari Ibu Tika di Yogyakarta. Mau ikut berpendapat ya Bu dan Bapak di siang hari ini. Kadang sebagai orang tua ini sudah mendidik dengan baik anak-anak kami, tapi entah kenapa anak-anak masih suka ikut-ikutan kenakalan temannya dengan alasan seru, solidaritas. Nah, itu bagaimana supaya anak-anak tidak seperti itu? Anak saya kelas 2 SMP. Nah, mungkin boleh sharing sedikit nih Bu. Memang masa remaja itu tadi ya sedang masa perkembangan psikologisnya yang khas tadi ya. Yang lebih percaya pada temennya, lebih dekat dengan temennya gitulah masa-masanya itu, sehingga kenapa kok penting sekali untuk kita tahu lingkungan pergaulan anak kita itu yang bagaimana gitu, untuk bisa mendorong pada lingkungan pergaulan yang positif juga. Kalaupun si anak kemudian ikut di dalam kelompok-kelompok yang cari seru-seruan gitu dengan tindakan-tindakan yang menyimpang dan sebagainya, ya memang harus diajak ngomong ya, diajak ngobrol gitu. Apakah tepat itu yang diinginkan gitu? Bagaimana kalau yang hanya dianggap seru-seru tadi ternyata kemudian berkembang menjadi sesuatu yang negatif, yang menyimpang negatif dan cenderung pada kriminalitas misalnya. Maka nanti berakibat buruk juga bagi si anak. Nah itu juga harus disadarkan, sehingga kemudian anak juga bisa memilih. Artinya kalau kita sodorkan pilihan-pilihan gitu ya, kalau ini maka menjadi ini gitu, kalau itu maka akan menjadi seperti apa gitu. Nah anak kita ajak berpikir gitu, supaya dia bisa menentukan pilihan yang tepat juga gitu. Tetapi memang kita harus sebagai orang tua harus mengikuti terus
pergaulan anak kita, meskipun tidak lalu mengikuti itu kayak ngintil gitu ya, enggak, tapi diajak ngobrol terus gitu ya, kita tahulah gitu dia sedang apa gitu. Nah, penting juga kemudian anak-anak itu seringkali diminta untuk ngajak teman-temannya dong ke rumah gitu ya, supaya kita tahu teman-teman anak kita itu seperti apa gitu. Dan kita bisa masuk secara pelan-pelan gitu di dalam pergaulan anak-anak kita gitu ya. Jadi bikin seru-seruannya di rumah dong gitu ya, entah apa gitu, supaya kita juga tahu, kemudian bisa ikut berdiskusi bersama dengan teman anak-anak kita gitu. Nah, itu juga penting gitu. Dan supaya teman anak kita juga tahu temennya itu tadi itu dari keluarga yang seperti apa, sehingga mungkin kemudian bisa menumbuhkan rasa sungkan kalau ingin melakukan sesuatu yang nggak cocok banget sama keluarga ini gitu ya. Gitu. Jadi kita memperlihatkan gitu sisi baik keluarga kita gitu, supaya juga teman anak-anak kita itu punya rasa rasa menghormati, rasa menghargai temannya tadi, artinya anak kita gitu ya. Kemudian juga sungkan kalau kemudian mengajak serta melakukan hal-hal yang negatif. Gitu. Okay. Memang agak sulit ya orang tua ketika anak-anaknya usia remaja gitu. Tapi apapun kan karena itu anak-anak kita juga ya, kita ikuti gitu. Oke. Mungkin menuju ke Pak Umar, mungkin menanggapi dari pertanyaan Ibu Tika, mungkin kalau anak lebih suka seru-seruan dengan temannya itu bagaimana tuh? Saya kira kalau seru-seruan atau tanda petik kenakalan itu masih positif, saya kira nggak masalah ya, karena biarkan anak kita juga tumbuh dengan baik, berkreasi, berinovasi dan sebagainya, itu perlu didorong. Yang penting tadi bimbingan, pengawasan tetap ada, biar mereka tetap seru dalam hal yang koridor yang positif. Karena saya kira kalau mereka di keluarga, di sekolah sudah tertanam perilaku nilai yang baik, insya Allah mereka akan tetap menjadi anak yang baik. Ibarat ikan di laut, walaupun lautnya asin, ikannya nggak ikut asin karena sudah tertanam dengan baik di hati dia, pikiran dia untuk bagaimana mana yang baik dan yang tidak. Itu saya kira itu yang pertama. Yang kedua saya kira teman atau pergaulan itu seperti pisau bermata dua. Kalau anak itu sudah punya potensi baik, punya dasar yang baik, pasti akan digunakan untuk yang pertemanan, pergaulan, seru-seruan akan digunakan yang baik-baik, yang positif. Tapi kalau tidak ada dasar yang kuat, mungkin akan berpotensi menjadi seru-seruan yang negatif. Saya kira orang tua akan tahu anak saya dilepas sampai mana, ibarat bermain layang dilepas sampai mana, ditarik lagi, lepas lagi sampai mana. Saya kira orang tua yang mudah punya dasar komunikasi yang baik dengan anak, mereka akan bisa mengetahui anak saya ini akan sejauh mana bisa bergaul dan sejauh mana dia bisa mengontrol dan tahu di mana harus direm, katakanlah ya. Karena kan anak tetap harus punya gas, harus punya rem. Kalau direm terus kasihan juga anak. Gas terus nanti bisa kebablasan. Jadi itu saya kira orang tua yang bijak akan tahu harus di mana posisi anak, di mana posisi dia, untuk tetap membiarkan anak bisa bergaul dengan positif, dengan baik. Memang dari kecil memang harus diajak di dalam proses untuk bisa bertanggung jawab gitu ya. Jadi pola asuh sejak kecilnya itu memang kemudian tidak lalu apa-apa instruksi, apa-apa perintah dan sebagainya, tapi diikutsertakan. Jadi partisipatif gitu ya pola asuhnya itu, sehingga anak itu kemudian tahu, oh ini yang benar, ini yang salah. Dan saya bertanggung jawab terhadap pilihan saya gitu ya. Nah itu penting. Jadi ketika nanti sudah remaja, bergaul dengan teman-temannya, itu juga melakukan hal-hal yang bertanggung jawab gitu. Oke, seperti itu pertanyaan dari Bu Tika, semoga sudah terjawab di siang hari ini. Lalu kemudian menjawab pertanyaan dari Pak Arief ini seputar peran dan tindakan pencegahan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kenakalan remaja di jalanan nih Ibu. Monggo silakan. Pertama memang kami melakukan kegiatan-kegiatan, program kegiatan kaitannya dengan ketahanan keluarga tadi. Menanamkan pola asuh yang baik itu salah satunya gitu ya. Artinya mengajarkan orang-orang tua untuk bisa melakukan pola asuh yang baik sejak dari masih di dalam kandungan tadi dan disesuaikan dengan psikologi perkembangan, itu diajarkan. Silakan bisa buka di website kami gitu. Ada banyak di IG-nya juga ada, kemudian di media sosial lainnya di DP3AP2 DIY juga ada gitu.
gitu ya. Bahkan kalau minta untuk bisa bertemu langsung, datang saja ke puspaga kami gitu ya, untuk bisa berdiskusi. Kemudian juga kami membina atau mendampingi sekolah-sekolah supaya menjadi sekolah ramah anak, sehingga kalau anak di dalam keluarganya itu nyaman gitu ya, tumbuh kembangnya baik, pola asuhnya baik, kemudian di sekolahnya juga sudah sekolah yang ramah anak gitu, yang mendorong potensi dan bakat anak gitu secara positif gitu, pengajarannya juga positif, pendisiplinannya pun positif gitu, maka anak akan merasa nyaman mendapatkan pendidikannya di sekolah. Nah, kalau di keluarga sudah nyaman, di sekolah sudah nyaman, nah di masyarakat kami mendorong untuk DIY ini menjadi provinsi yang layak anak gitu ya. Kita sudah mendapatkan predikat itu, satu-satunya provinsi di Indonesia bahkan ya yang sudah mendapatkan predikat sebagai daerah yang ramah perempuan dan layak anak. Kemudian kabupaten kota itu juga kami dorong gitu dengan binaan dari provinsi untuk menjadi kabupaten kota yang layak anak. Nah, kebetulan untuk DIY ini Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul itu sudah mendapatkan predikat utama gitu. Satu langkah lagi untuk menjadi kabupaten kota layak anak gitu. Kemudian Gunung Kidul dan Kabupaten Kulon Progo memang masih di dalam taraf madya, masih kami dorong terus gitu. Untuk kemudian pemerintah ini bersama-sama dengan semua sektor ya, artinya tidak hanya pemerintah aja, tapi semua sektor benar-benar mendorong pemenuhan hak anak dan keterlindungan anak dari kekerasan gitu di dalam pembangunannya. Nah, itu penting sekali. Nah, mendorong ini juga sampai ke tataran kalurahan atau desa gitu supaya menjadi desa layak anak. Istilahnya adalah desa layak anak tadi. Nah, kalau semua bergerak gitu, pemenuhan hak anak dan kemudian melindungi anak dari kekerasan, maka kita bisa berharap itu ke depannya DIY ini akan makin baik. Kemudian terhindarkan dari perilaku-perilaku menyimpang dari anak-anak kita, apalagi yang kemudian melakukan kejahatan jalanan. Oke, dari Pak Umar mungkin ada yang ditambahkan seputar program pemerintah, Pak, monggo silakan. Ya, saya kira yang disebutkan Bu Erlina tadi sudah sangat bagus. Kita apresiasi ada sekolah ramah anak, provinsi layak anak, kabupaten layak anak, kelurahan layak anak itu situasi ekosistem yang baik untuk pertumbuhan anak. Dan juga jangan lupa bahwa kita juga pemerintah telah bersama kami membuat Perda nomor 7 tahun 2018 tentang ketahanan keluarga. Itu bagian dari kita semua untuk memperbaiki pengasuhan mulai dari keluarga. Kalau boleh saya sampaikan, belum lama ini ada riset dari Pennsylvania University tentang negara dengan kualitas hidup terbaik di dunia. Itu ada 10 besar negara yang masuk. Dan yang dinilai itu soal misalnya soal sistem pendidikan, soal layaknya pendidikan, soal kepastian kerja, soal jaminan kesehatan dan sebagainya. Itu nomor 1 dunia itu Denmark. Nomor 2 Norwegia. Apa yang penting dari Denmark evaluasi? Ternyata di sana pola asuhnya itu perlu kita pelajari. Di Denmark itu kalau orang tua punya anak itu berhak cuti selama 49 minggu atau hampir 1 tahun dan tetap dibayar. Itu betapa mereka mementingkan pentingnya orang tua terlibat dalam pengasuhan misalnya. Itu karena kan hulunya di situ dalam keluarga. Itu kenapa mereka menjadi negara yang dengan kualitas hidup terbaik. Nomor 2 Norwegia juga sama, ada cuti 240 hari untuk ibu bapak yang anaknya bayi. Itu cuti tetap dibayar. Itu betapa mereka mementingkan SDM pembentukan anak, betapa pentingnya dari situ. Saya kira itu mungkin kita ke depan juga perlu belajar seperti itu. Jangan hanya keluarga kita dorong, tapi mereka hak cuti untuk mengasuh anak tidak diberi. Itu kan sesuatu yang mungkin hasilnya tidak akan maksimal. Harapannya juga peran pemerintah turut andil dan semoga program-programnya dapat berkembang lebih baik lagi ya Bu ya, berkaca dari negara-negara yang tadi disebutkan dari Pak Umar. Dan juga masih ada satu pertanyaan lagi, ini mungkin nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya, tapi saya bacakan dulu. Ini seputar apakah pola didik militer ini masih bisa diterapkan untuk anak-anak zaman sekarang nih, karena kalau saya lihat kecenderungan kalau anak dimanja atau dimudahkan dengan fasilitas dan lain-lain menjadi anak yang tidak mau merasakan susah. Nah, ini bagaimana dan juga bagaimana rasanya berusaha. Nah, ini apakah penting ya Bu ya, nanti kita bahas lagi di sesi terakhir. Sahabat Sonora dan juga Smart Listener, tetap bersama kami di Bincang Keluarga.
Baik sahabat Sonora dan juga Smart Listener, kita masih di program Bincang Keluarga hingga nanti jelang pukul 2 dan kita masih coba jawab pertanyaan dari sahabat Sonora yang sudah masuk di 081754832000. Kita coba jawab Ibu Erlina dan juga Pak Umar pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan dari Ibu Retno ini seputar pola didik militer atau mungkin pola didik yang sedikit keras ke anak ya Ibu ya, itu apakah masih mempan di anak zaman sekarang ini? Mungkin boleh sharingnya sedikit Ibu, monggo. Mempan atau tidak gitu. Ya, yang jelas begini, pola didik atau pola pengasuhan bagi anak itu sepanjang itu sesuai dengan kaidah dari psikologi perkembangan anak gitu, itu yang sesuai gitu ya. Di dalam psikologi perkembangan juga tidak lalu kemudian anak itu dibebaskan begitu saja gitu, tetapi memang ada batasan-batasannya juga. Bagaimana mendorong anak supaya punya disiplin tinggi, bagaimana mendorong anak supaya punya ketangguhan fisik begitu ya, selain ketangguhan psikis gitu. Itu juga penting. Ada cara-cara yang bisa dilakukan secara psikologis juga gitu. Nah, untuk pola pendidikan yang militer begitu ya, tetap harus memperhatikan hal-hal itu. Tetap juga harus menyampaikan pendisiplinan yang positif gitu, bukan pendisiplinan yang dengan kekerasan gitu ya. Karena bagaimanapun kan melakukan kekerasan terhadap anak itu tidak dibenarkan gitu. Ada cara-cara pendisiplinan yang melalui hal-hal yang positif sesuai dengan psikologi perkembangannya gitu. Kalau kita belajar tentang psikologi perkembangan itu ada cara-cara bagaimana mendisiplinkan anak secara positif, bagaimana memberikan hukuman bahkan secara positif juga gitu, yang tidak menyakiti harkat martabat anak misalnya, yang tidak merendahkan anak, yang tidak menyakiti fisik maupun psikis anak gitu ya, dan kemudian menyadarkan anak untuk melakukan disiplin itu tadi tanpa paksaan, tetapi bertanggung jawab gitu ya terhadap apa yang dilakukannya. Nah itu penting sekali dan tidak boleh dengan kekerasan, karena kekerasan itu akan menurunkan kualitas hidup dari anak, dan kecenderungannya anak-anak yang mengalami kekerasan itu punya kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan juga di kemudian hari. Itu yang tidak kita inginkan gitu. Sehingga apakah pendidikan dengan cara militer itu tepat juga mungkin tidak juga semuanya tepat, makanya tergantung dari bagaimana cara mendidiknya begitu ya. Harus disesuaikan dengan perkembangan psikologi. Tidak juga pendidikan atau pola asuh yang sangat lembut itu tepat gitu, tetapi juga harus disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan anak di dalam perkembangannya gitu ya, sesuai dengan perkembangan psikologi tadi. Anak juga harus diajari untuk mengalami kegagalan, merasakan rasa gagal gitu. Anak juga harus diajari untuk tangguh secara fisik gitu, sehingga harus olahraga, harus melatih fisik seperti di dalam pendidikan militer gitu. Kemudian juga anak harus disiplin tadi, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap dirinya sendiri gitu ya. Yang di dalam pendidikan militer itu juga diajarkan gitu. Artinya meskipun itu di keluarga juga harus memperhatikan itu, termasuk ketangguhan psikis tadi. Di dalam pendidikan militer pun itu kan diajarkan juga ya cara-caranya begitu. Di dalam keluarga biasa pun gitu, itu juga harus dilakukan. Jadi istilahnya bukan kemudian militer non militer tidak, tetapi pola asuh yang benar, yang efektif gitu. Jadi mengambil poin-poinnya mungkin ya Ibu ya, dari contoh kedisiplinan yang ada di militer, tapi lebih lembut lagi di keluarga seperti itu ya Ibu ya. Dari Pak Umar mungkin ada tambahan mungkin seputar pertanyaan dari Ibu Ratna ya di siang hari ini, monggo silakan. Makasih Bu Ratna. Jadi ada ahli mengatakan bahwa mendidik anak itu seperti menggenggam pasir laut. Ya. Kalau digenggam terlalu keras dia akan lepas. akan banyak yang keluar dari tangan itu. Tapi kalau dilepaskan akan buyar, akan ambiar. Itu makanya tadi kata saya sepakat Bu Erlina. Jadi cara pendidikan pun selama itu positif untuk anak perlu kita adopsi, perlu kita ambil. Jadi mengambil yang terbaik dari berbagai metode pendidikan. Yang penting itu akan mendorong anak tumbuh dengan baik, dengan maksimal. Itu yang saya kira kuncinya di situ. Buat anak belajar tanggung jawab, belajar mandiri, belajar disiplin, punya fisik yang kuat. Itu saya kira semua penting dilakukan, tapi dengan tetap metode atau cara yang sesuai dengan psikologi anak, sesuai dengan perkembangan anak, biar mereka juga tidak dewasa sebelum waktunya atau terlambat untuk menjadi remaja misalnya. Itu pentingnya. Saya kira
apapun perlu dipelajari, diambil untuk kebaikan anak-anak kita. Saya kira. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Retno ya di siang hari ini. Lalu seputar pembelajaran orang tua menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak, tentunya kan sebagai calon orang tua ataupun orang tua yang sekarang sudah menjadi orang tua itu bisa belajar di mana sih Bu sebenarnya untuk parenting, karena kan susah juga ya kalau melihat dari cara orang tua mendidik kemudian dipraktekkan. Nah, alangkah baiknya belajar dari mana nih seputar parenting? Pertama, sekarang itu hampir semua orang punya gawai ya, punya HP ya. YouTube banyak itu ya. Kita tinggal pilih aja edukasi parenting. Kemudian juga ada buku-buku bisa kita beli juga gitu ya, terkait dengan pola asuh tadi. Belajarlah, semua orang tua harus belajar. Kemudian di kami pun, di Puspaga kami itu di websitenya Puspaga Prima maupun di websitenya DP3AP2 DIY itu juga sudah ada. Di IG-nya juga ada. Banyak di situ psikolog kami, konselor psikologi kami juga. Jadi kami punya psikolog dan konselor psikologi gitu yang menyampaikan ilmunya gitu terkait dengan pola asuh ini untuk kemudian dipelajari oleh para orang tua gitu. Nah, ini penting sekali untuk para orang tua untuk terus belajar bagaimana memperbaiki diri gitu ya, bagaimana menjadi orang tua yang baik dan bagaimana memberikan pola asuh yang baik terhadap anak-anaknya. Nah, kalau itu semua bisa dilakukan dan kemudian kalau ada masalah kemudian mengakses pada layanan-layanan ya, baik yang berbayar ataupun yang tidak tadi, yang sudah disediakan pemerintah itu yang gratis tadi, ataupun kalau mau ke psikolog yang mandiri, yang klinik psikologi yang berbayar juga nggak apa-apa gitu. Tetapi kalau ada masalah itu carilah pertolongan, jangan dibiarkan saja gitu, sehingga kemudian bisa selesai dengan baik gitu dan nyaman bagi semua. Yang penting kan itu ya, di dalam kita berkeluarga itu kan enak kalau nyaman gitu ya, terhadap pasangan kita maupun terhadap anak-anak kita gitu. Oke, lalu kita sudah ada di menit terakhir, mungkin dari Pak Umar dulu boleh berikan pesan dan juga harapan untuk sahabat Sonora dan juga Smart Listener dan juga untuk keluarga yang ada di luar sana seputar tema kita di siang hari ini untuk mencegah kenakalan remaja. Monggo silahkan. Anak-anak kita adalah masa depan kita, masa depan DIY, masa depan Indonesia, masa depan dunia. Maka penting bagi para orang tua, kami semua untuk mengasuh anak dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh sebagai anak, sebagai remaja sesuai dengan masanya, sesuai dengan kebutuhan masanya, sesuai dengan tantangan mereka di zaman mereka juga. Saya kira itu penting untuk memulai dari pengasuhan yang baik, yang positif, yang konstruktif agar mereka tumbuh dengan baik. Dan ketika keluarga itu sudah bisa menjadi pondasi untuk pertumbuhan pengasuhan yang baik, insya Allah kalau anak atau menjadi anak yang baik, yang berguna, bermanfaat. Terima kasih Pak Umar dan dari Bu Erlina, monggo silakan. Ya. Jadi penting untuk kita para orang tua ini melakukan pengasuhan yang positif ya, dan kemudian nanti kekerasan gitu, supaya anak-anak kita tidak menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari gitu. Jadi mulailah untuk kita memperbaiki diri sendiri sebagai orang tua gitu, dan kemudian juga memperbaiki cara berkomunikasi kita dengan anak-anak. Dan kemudian selalu berkomunikasi efektif dengan anak gitu ya, sama-sama duduk bersama gitu, ngobrolin apa aja gitu, curhatin apa, dan bersedia menjadi tempat curhat anak-anaknya dengan bahasa yang tetap bisa nyaman bagi anak-anak gitu. Bertemanlah dengan anak remaja kita gitu ya, sehingga apapun yang mereka sedang alami itu kemudian mau menyampaikan kepada kita sebagai orang tua, dan kemudian bisa bersama-sama mencari solusi yang terbaik kalau ada masalah. Begitu Mbak. Jadi jangan takut jadi orang tua, tapi harus belajar menjadi orang tua yang baik. Jangan pernah merasa paling benar. Intinya terus belajar menjadi orang tua yang lebih baik lagi ke depannya, seperti itu ya. Terima kasih Bu Erlina dan juga Pak Umar untuk waktunya di siang hari ini, atas ilmunya juga. Semoga bermanfaat untuk sahabat Sonora dan juga untuk Smart Listener. Kita pamit Ibu dan Bapak di siang hari ini. Selamat bertugas kembali dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Demikian sahabat Sonora dan juga Smart Listener, di kesempatan siang hari ini kita harus akhiri perbincangan kita seputar pengasuhan positif untuk mencegah kenakalan anak di jalanan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda. Kita harus pamit dan sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.